Aduh, Mas, setelah kebun ibu disiram, kelihatan seger banget ya. Besok, ibu mau kebunnya disiram lagi ya. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Hidup ini seringkali berjalan sesuai kebetulan. Dan kebetulan paling sederhana, seperti hujan, bisa jadi awal dari masalah besar. Atau awal dari sesuatu yang kita cari selama ini. Sore itu Mario pulang dari urusan kerjanya. Baru sebulan ia pindah ke kampung ini. Setiap hari rasanya sama saja. Bekerja, sendiri, dan mencoba bertahan. Pikirannya sudah capek. Ia hanya ingin cepat sampai di kontrakan, menyeduh kopi murahan, dan meminjamkan mata. Tapi, langit tidak kompromi. Hujan langsung turun seperti ditumpahkan. Tidak pakai gerimis, tidak pakai peringatan. Mario langsung basah kuyup di atas motor bebeknya. Pandangan langsung kabur. Ia tahu harus segera menepi. Melanjutkan perjalanan basah-basahan hanya menambah penderitaan. Ia putar motornya perlahan. Matanya mencari. Di pinggir jalan sepi itu, hanya ada satu bangunan bambu yang terlihat. Warung kecil, kelihatan reot. Papan namanya bertuliskan, Warung Kopi Buranti. Warung ini sepi sekali, pikir Mario. Tapi setidaknya ada atap. Ia matikan mesin, buru-buru menambatkan motor. Dingin langsung menusuk kulit. Ketika ia berjalan cepat menuju pintu warung, ada hal lain yang menariknya masuk. Bau. Bukan bau warung kotor, tapi bau kopi robusta yang kental, hangat, dan pekat. Aroma itu seperti memanggil. Mario membuka pintu. Udara di dalam langsung terasa berbeda. Hangat, sederhana. Hanya ada beberapa meja kayu usang, tapi semuanya bersih. Ia melihat ke sudut ruangan, ke balik meja tempat orang biasa meracik minuman. Di sana, ada seorang wanita. Usianya pasti sudah kepala 4, tapi ada semacam keindahan yang matang pada dirinya. Wajahnya tenang, terawat. Ada kelembutan, tapi matanya memancarkan ketegaran orang yang sudah banyak menelan pahitnya hidup. Ia sempat terpaku sebentar. Wanita itu, Buranti, mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. Senyum yang langsung membuat Mario merasa canggungnya sedikit hilang. "Permisi Bu, numpang berteduh. Hujannya gila-gilaan," kata Mario sambil mengusap air di wajah. Buranti beranjak dari kursinya, berjalan mendekat. "Aduh, basah semua Mas. Silakan masuk. Duduk di sudut sana saja, biar dekat jendela. Mau kopi ya? Biar hilang dinginnya," tawarnya. Suaranya halus, tidak dibuat-buat, dan ada nada tulus di sana. "Ya Bu, kopi hitam saja. Terima kasih banyak," jawab Mario sambil berjalan ke tempat yang ditunjuk. Ia mengamati Buranti. Gerakannya santai, tapi cekatan. Ia terlihat seperti orang yang sudah lama terbiasa mengurus segalanya sendirian. Mario duduk, mengamati hujan dari jendela. Di luar bising, tapi di dalam, warung itu rasanya sunyi dan hangat. Ia berpikir, ternyata masih ada tempat seperti ini. Hangat dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota yang membuat kepala pusing. Buranti kembali ke meja racikannya, membelakangi Mario sebentar. Bau kopi yang baru digiling tercium lagi. Mario menyandarkan diri. Ia sadar, ia tidak hanya berteduh dari hujan. Ia sedang lari dari kesepiannya sendiri. Dan entah kenapa, warung reot ini
Dengan pemiliknya yang tenang itu, tiba-tiba terasa seperti rumah. Rumah untuk jiwanya yang lelah. Bu Ranti berbalik, membawa segelas kopi hitam mengepul di atas nampan kecil. Pertemuan ini terasa terlalu tenang untuk sebuah pertemuan yang tak disengaja. Bu Ranti meletakkan cangkir kopi di meja Mario. Gerakannya hati-hati. Saat ia menarik tangannya kembali, jemari mereka hampir bersentuhan di permukaan meja kayu yang lembab itu. Kontak mata terjadi singkat. Hanya sepersekian detik, tapi Mario menangkap sesuatu. Mata Bu Ranti tidak kosong. Ada semacam kerinduan di sana. Rasa yang sudah lama terpendam, yang baru saja terbangun. Atau mungkin itu hanya perasaannya saja yang terlalu kesepian. Kopinya masih panas, Mas. Hati-hati, kata Bu Ranti. Suaranya pelang dan menenangkan. Mario mengangguk. Terima kasih, Bu Ranti. Ia membaca nama itu dari pelang di luar. Panggil saja Ranti, jawabnya, sambil tersenyum lagi. Senyumnya itu membuat Mario merasa bahwa perkenalan mereka bukan dimulai dari nol, melainkan melanjutkan sesuatu yang terputus. Mario menyesap kopi pertamanya. Pahitnya robusta yang kuat terasa pas. Hangatnya menjalar dari tenggorokan ke dada. Kopinya enak sekali, Bu Ranti. Wanginya kuat. Ranti mengambil kursi di seberang meja. Menjaga jarak yang sopan, tapi tidak terkesan menjauh. Ia menyandarkan siku di meja. Sudah 5 tahun saya buka warung ini, Mas. Sejak almarhum bapaknya tidak ada. Ranti bercerita. Nadanya datar, tanpa drama. Oh, maaf. Mario menimpali. Menyesal sudah menyinggung. Tidak apa-apa, Mas. Hidup memang harus begitu. Kalau tidak diteruskan, lalu bagaimana? Ranti melanjutkan. Ia menatap Mario. Matanya yang fokus itu membuat Mario merasa dilihat secara utuh. Bukan hanya sebagai pembeli kopi, tapi sebagai seseorang. Saat Ranti hendak menanyakan Mario tinggal di mana, mendadak semua lampu di warung dan di luar jalan padam. Gelap total. Hanya ada pantulan cahaya tipis dari genangan air di luar dan kilatan petir jauh di langit. Suasana langsung berubah. Kehangatan yang tadi datang dari lampu kini hilang, digantikan dengan keheningan. Gelap itu seolah menghapus jarak antara mereka. Aduh, mati lampu lagi. Biasanya kalau hujan deras begini memang suka begitu, ujar Ranti. Mario mendengar suara Ranti yang sedikit cemas, tapi tetap tenang. Santai saja, Bu. Malah jadi lebih seru suasananya, kata Mario, mencoba menghilangkan kecanggungan. Ranti tertawa kecil. Suaranya di dalam gelap terdengar lebih dekat dari yang seharusnya. Ia beranjak, meraba-raba meja kerjanya. Terdengar bunyi kotak dibuka dan gesekan korek api. Lalu sebatang lilin kecil menyala. Cahayanya kuning, lembut, dan lemah. Tapi cukup untuk menerangi wajah Ranti yang sedang meletakkan lilin itu di tengah meja mereka. Cahaya lilin itu melakukan pekerjaan yang hebat. Ia menciptakan bayangan-bayangan yang panjang menari di dinding reot, membuat warung ini terasa seperti dunia lain. Dunia yang terputus dari realitas di luar. Dan yang paling penting, cahaya lilin itu menerangi wajah Ranti dengan cara yang berbeda. Garis matanya, lekuk senyumnya, semuanya terlihat lebih lembut dan lebih memikat di bawah cahaya remang. Mario menatap Ranti. Ranti mengangkat wajah, matanya balas menatap Mario. Kali ini tatapannya lebih lama, lebih dalam. Mereka seperti sedang saling membaca apa yang ada di pikiran masing-masing. Di luar dingin sekali ya, Mas. Rasanya saya sendiri butuh kopi yang kuat malam ini, kata Ranti, seolah ia baru menyadari betapa sepinya warung ini di tengah hujan. Ya, di luar dingin. Tapi di sini tidak. Mario menjawab pelan. Ia tidak hanya berbicara tentang suhu ruangan. Ia berbicara tentang rasa hangat yang muncul dari kehadiran mereka berdua di dalam keheningan itu. Ranti tersenyum. Matanya menunjukkan pemahaman. Tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Ia tahu maksud Mario. Di tengah gelap, suara hujan, dan cahaya lilin yang rapuh,
Dua orang yang kesepian itu tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak lagi sendiri. Lilin kecil di tengah meja terus meleleh perlahan. Cahayanya berjuang melawan kegelapan yang pekat. Di luar, suara hujan dan guntur memang bising. Tapi anehnya, di dalam warung kecil ini, suasananya justru terasa tenang dan syahdu. Keheningan yang terjadi setelah lampu mati itu bukan keheningan yang kaku, melainkan keheningan yang mengundang orang untuk bicara. Mario mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, di atas meja. Rasa dingin di tubuhnya sudah lama hilang, digantikan oleh kehangatan kopi dan, ia harus akui, kehangatan dari kehadiran Ranti. "Jadi, Mas baru sebulan di sini?" tanya Ranti, membuka percakapan. Tangannya memainkan ujung lilin yang mencair. "Iya Bu Ranti, baru sebulan. Saya mencoba peruntungan, mencoba membuka usaha kecil-kecilan di kampung ini, melihat di sini masih banyak peluang," jawab Mario. Ia tidak menjelaskan detail usahanya. Itu tidak penting. Yang penting adalah ia sudah bicara. "Oh, bagus itu. Anak muda berani merantau. Memang di sini lumayan ramai sekarang. Tapi ya itu Mas, kalau sudah malam, sepi sekali." Ranti berhenti sejenak. Tatapannya menerawang keluar jendela yang gelap. Mario menyadari intonasi bicara Ranti. Ada kesepian yang terselip di balik ketenangan suaranya. Kesepian yang ia pahami betul, karena ia juga merasakan hal yang sama sejak tiba di kampung ini. "Saya juga merasa begitu, Bu Ranti. Kampung ini sepi. Saya sendiri tinggal di kontrakan. Jadi kalau malam, ya hanya sendirian. Kalau ada kerjaan, untunglah ada kesibukan," kata Mario. Ia memilih jujur tentang situasinya. Dalam suasana gelap ini, kejujuran terasa lebih mudah. Ranti menoleh lagi ke Mario. Lilin membuat matanya terlihat bersinar lembut. 5 tahun ini, saya juga sendiri, Mas. Suami saya meninggal karena sakit. Sudah lama. Sejak itu, warung ini yang menemani saya. Warung ini bukan hanya tempat mencari rezeki, tapi tempat saya mencari teman bicara. Mario mengangguk. Ia menghargai keterbukaan itu. Tidak ada dramatisasi, hanya fakta hidup yang disampaikan dengan tenang. Ketegaran Ranti terasa begitu jelas. "Warung ini nyaman sekali, Bu Ranti. Bersih, kopinya enak. Saya yakin banyak orang yang senang ke sini." "Terima kasih, Mas." Ranti tersenyum tulus. Ia mengambil teko kecil, hendak menuang sisa kopi di cangkir Mario, meskipun cangkir itu baru setengah kosong. Saat Ranti menuang, posisi tangan mereka sangat dekat. Lilin di tengah meja menerangi tangan Ranti yang memegang teko dan tangan Mario yang memegang cangkir. Sentuhan jari mereka tidak terjadi, tapi kedekatan itu menciptakan getaran hangat yang jauh lebih kuat daripada sentuhan fisik. Sebuah isyarat yang tidak disengaja, namun penuh makna. Mario menarik tangannya sedikit. Jantungnya berdebar pelan. Ia merasa sudah melewati batas pelanggan dan penjual. Mereka kini adalah dua jiwa yang sedang berbicara dalam gelap, berbagi rasa sepi yang sama. "Sulit ya, Bu Ranti, mencari teman hidup yang benar-benar bisa mengerti kita?" celutuk Mario. Suaranya pelan, sedikit ragu. Ranti terdiam sebentar. Ia menatap Mario lurus-lurus. "Sulit, Mas. Sangat sulit. Kadang kita hanya butuh kehangatan kecil saja. Entah dari kopi yang dibuatkan, atau dari teman bicara yang tulus. Yang penting, tidak sendirian," jawabnya. Nadanya kini lebih personal, lebih rentan. Dalam suasana yang remang itu, Mario merasa terhubung. Ia tidak tahu apakah itu karena kopi yang kuat, atau karena efek mati lampu, atau karena Bu Ranti. Yang ia tahu, ia merasa nyaman dan terikat. Lilin itu terus menjadi pusat perhatian. Sumber cahaya satu-satunya yang menyatukan Mario dan Ranti. Setelah Ranti bercerita tentang kepergian suaminya, suasana menjadi lebih hening. Namun bukan hening yang canggung. Itu adalah hening yang penuh pengertian.
Mario merasa ia bisa mengungkapkan lebih banyak tentang dirinya sendiri. Saya juga sedang sendiri, Bu Ranti. Mario memulai. Nadanya lebih rendah. Ia tak perlu menjelaskan statusnya secara detail. Cukup pengakuan bahwa ia juga sedang berjuang sendirian. Ranti mengangkat kepalanya menunggu. Pasti berat ya, Mas, merantau sendirian di tempat baru. Tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang mengurus. Iya, Bu, benar sekali. Berat. Kadang malam-malam setelah capek kerja, yang ada hanya tembok kontrakan. Mario berhenti mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kita ini sama-sama sedang mencari, sepertinya. Mencari apa, Mas? Tanya Ranti, alisnya terangkat sedikit. Mencari kehangatan itu, Bu. Kehangatan yang tadi Bu Ranti sebut. Kehangatan dari seseorang yang mau berbagi rasa. Bukan sekedar pasangan formal, tapi seseorang yang nyambung. Mario menjelaskan. Ia merasa lega bisa mengucapkan itu. Ranti menghela napas panjang, dan Mario mendengar bunyi napasnya yang pelan. Saya paham sekali, Mas. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk hidup sendiri. Semua orang melihat saya tegar mengurus warung, tapi tidak ada yang tahu betapa seringnya saya menangis malam-malam karena sepi. Saya sudah mencoba untuk membuka hati, tapi rasanya sulit sekali menemukan yang benar-benar bisa mengisi kekosongan ini. Ranti bercerita. Kata-katanya sangat jujur. Sebuah pengakuan yang mungkin tidak pernah ia sampaikan kepada orang lain. Mendengar pengakuan itu, Mario merasa ada beban berat yang terangkat dari dirinya. Ia tidak sendirian dalam rasa kerinduan ini. Ranti, wanita yang baru ditemuinya, ternyata memiliki luka yang sama. Kita memang butuh orang yang nyambung di sini ya, kata Mario sambil menunjuk dadanya ke arah jantung. Ranti mengangguk pelan. Lilin membuat bayangan wajahnya terlihat bergerak-gerak. Di usia saya sekarang, Mas, mencari pasangan itu sudah tidak mudah lagi. Bukan mencari yang kaya atau yang tampan, tapi mencari yang tulus, mencari kenyamanan. Ranti melanjutkan, matanya bertemu dengan mata Mario. Dan kali ini tatapan itu penuh isyarat. Isyarat yang mengatakan, mungkin kamu adalah orang itu. Mario merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia tahu, percakapan mereka sudah melewati batas perbincangan biasa. Ini sudah masuk ke ranah personal yang rentan. Mereka tidak lagi membahas kopi atau hujan, tapi membahas kerinduan jiwa. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat ke meja. Saya juga, Bu Ranti. Saya tidak mencari yang sempurna, hanya mencari yang bisa menerima saya apa adanya. Dan yang bisa membuat saya merasa tenang. Mario mengakui. Ia menyadari bahwa ketenangan yang ia cari, sedikit demi sedikit, sudah ia temukan di warung kecil ini, di hadapan Ranti. Ranti memajukan tangannya di atas meja, tidak berniat menyentuh, hanya sekedar mendekat. Sebuah isyarat yang menunggu. Mas Mario, kata Ranti, memanggil namanya untuk pertama kali dengan nada yang penuh makna. Nada yang membawa harapan. Mario tidak membalas dengan kata-kata. Ia hanya menggerakkan tangannya, membiarkan jemarinya semakin dekat dengan jemari Ranti di bawah cahaya lilin yang redup. Tangan Ranti dan Mario kini hanya berjarak beberapa sentimeter di atas meja kayu yang basah oleh sisa-sisa tetesan kopi. Lilin di antara mereka berdua menjadi satu-satunya saksi dan pembatas. Dalam gelap, semua hal yang biasanya mereka sembunyikan kini terasa terekspos. Ranti memandang Mario. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang penjual warung, melainkan tatapan seorang wanita yang sedang merindukan sesuatu.
Matanya memancarkan keraguan, ya, tapi juga kerinduan yang mendalam akan kehadiran yang bermakna. Mario merasakan tatapan itu seperti sebuah isyarat persetujuan. Mario tidak perlu berbicara lagi. Ia tahu, kata-kata hanya akan merusak momen yang sudah terasa begitu sempurna ini. Ia hanya perlu bertindak, tapi dengan hati-hati. Perlahan, sangat perlahan, Mario menggerakkan jarinya. Ia tidak langsung meraih tangan Ranti. Ia hanya membiarkan ujung jari telunjuknya bergerak sedikit, menyentuh bagian belakang gelas kopi Ranti yang sudah dingin. Gerakan itu kecil, tapi di tengah keheningan terasa begitu keras dan bermakna. Ranti melihat gerakan itu. Ia tidak menarik tangannya. Ia hanya membiarkan jemarinya yang terbuka tetap berada di sana, menunggu. Ada jeda yang terasa sangat panjang, padahal mungkin hanya 2 atau 3 detik. Jeda itu dipenuhi oleh debar jantung Mario. Saya tidak pernah merasa setenang ini, Bu Ranti. Mario berujar pelan. Suaranya nyaris berbisik. Ia tidak bicara tentang kopi atau hujan. Ia bicara tentang perasaan yang ia dapatkan dari Ranti. Ranti menunduk sejenak. Wajahnya disembunyikan oleh bayangan rambutnya. Ketika ia mengangkat wajah lagi, senyum tipisnya muncul. Saya juga, Mas. Rasanya sudah lama sekali. Saya tidak merasa seolah-olah ada orang yang benar-benar melihat saya, jawab Ranti. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Itu adalah pengakuan bahwa selama 5 tahun ia merasa tak terlihat, tak dihargai. Pengakuan itu memberi keberanian pada Mario. Ia tahu mereka berdua berada di titik yang sama, lelah dengan kesendirian dan haus akan perhatian tulus. Mario memberanikan diri. Ia menggeser telapak tangannya di atas meja, mendekati tangan Ranti. Bukan untuk menggenggam, tapi hanya untuk menghubungkan. Jemari mereka akhirnya bersentuhan. Sentuhan itu sangat lembut, sangat singkat. Hanya gesekan kulit yang dingin, tapi efeknya luar biasa. Rasanya seperti ada aliran listrik halus yang tiba-tiba mengalir dari tangan Mario ke tangan Ranti dan sebaliknya. Ranti tidak kaget. Ia tidak menarik tangannya. Ia hanya membiarkan sentuhan itu terjadi. Matanya terpejam sejenak, seperti sedang menikmati atau merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Sebuah kehangatan, sebuah perhatian. Saya senang sekali Mas Mario mampir ke sini, Ranti berkata. Matanya kini terbuka dan menatap Mario dengan kejujuran yang menawan. Ia tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Kalimat itu sudah membawa semua makna. Senang karena ada seseorang yang mau mendengar. Senang karena ada seseorang yang membuat hatinya bergetar lagi. Mario hanya bisa membalasnya dengan tatapan penuh kehangatan. Ia telah menemukan apa yang ia cari, bukan di tempat yang mewah, tapi di warung reot yang gelap, ditemani hujan dan cahaya lilin yang redup. Pertemuan ini sudah melampaui sekedar berteduh. Ini adalah pertemuan 2 jiwa yang kesepian. Tangan mereka masih bersentuhan, sentuhan yang tidak terburu-buru, yang membawa kehangatan yang lambat tapi pasti. Sentuhan itu adalah pengakuan tanpa kata-kata dari Mario dan Ranti bahwa ada sesuatu yang sudah mulai tumbuh. Mereka sudah terlalu jauh untuk berpura-pura bahwa ini hanya obrolan biasa. Mario mengambil napas dalam-dalam. Ia tahu ia harus mengatakannya, semuanya, agar jelas. Bu Ranti, Mario memanggil, suaranya tercekak. Ia menggunakan nama lengkap itu lagi, bukan untuk menjaga jarak, tapi untuk menunjukkan bahwa apa yang akan ia katakan ini
adalah hal serius. Ranti tidak menjawab. Ia hanya menatap mata Mario, matanya yang memancarkan keraguan yang bercampur dengan kerinduan. Ia tahu apa yang akan keluar dari mulut Mario. Saya tidak mengerti kenapa, tapi saya merasa nyaman sekali di sini. Saya merasa sudah lama saya mencari kehadiran yang seperti ini. Kehadiran yang bisa membuat saya merasa tidak sendirian lagi. Dan itu saya temukan di Ibu Ranti. Kata Mario memilih kata-kata yang paling jujur. Ia tidak menggunakan kata cinta atau sayang. Itu terlalu besar untuk momen secepat ini. Yang ia rasakan adalah koneksi yang mendalam. Mendengar itu mata Ranti berkaca-kaca. Air mata tipis menggenang tapi tidak tumpah. Itu bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan. Kelegaan karena akhirnya ada seseorang yang melihat dan mengakui kerinduannya. Ranti menarik tangannya sebentar, hanya untuk menyentuh pipinya sendiri. Ia mengatur napas. Mas Mario, ia kini yang memanggil nama Mario, dengan jeda yang dalam. Saya tahu, saya merasakan hal yang sama. Saya juga tidak tahu kenapa. Tapi di tengah gelap begini, di tengah hujan, rasanya semua topeng yang saya pakai hilang. Ia berhenti lagi. Kata topeng itu menusuk Mario. Ia tahu, Ranti selama ini berusaha terlihat kuat dan tegar, menutupi kesepiannya. Saya merasa Mas Mario adalah jawaban dari doa yang selama ini saya ucapkan dalam hati. Doa untuk tidak sendirian lagi. Tapi, Ranti menelan ludah. Wajahnya menunjukkan konflik batin. Tapi, ini salah Mas. Kita baru bertemu. Dan kita tidak boleh terburu-buru. Mario mengerti. Ini adalah dilema yang akan mereka hadapi. Bukan karena ada pasangan lain, sebab Ranti sudah sendiri. Tapi karena usia, status dan mungkin norma sosial di kampung kecil itu. Ini adalah cinta terlarang yang dimulai dari hati sebelum menjadi masalah publik. Saya tahu, Bu Ranti, ini tidak mudah. Mario mengangguk perlahan. Tapi kita tidak bisa pura-pura tidak merasakan ini kan? Kita berdua butuh kehangatan itu. Dan kita menemukannya di sini, malam ini. Ranti mengulurkan tangannya lagi. Kali ini ia yang mengambil inisiatif. Jemari Ranti menggenggam lembut tangan Mario. Genggaman itu penuh kepercayaan dan penerimaan tulus. Terima kasih Mas Mario, bisik Ranti. Air mata di sudut matanya akhirnya menetes. Terima kasih sudah datang ke warung ini malam ini. Sentuhan lembut itu menjadi simbol bahwa mereka berdua telah menerima perasaan yang baru lahir ini. Ada ketegangan, ada ketakutan, tapi ada juga harapan yang luar biasa. Lilin di antara mereka berdua, yang selama ini menjadi penerang, kini terasa seperti sumbu yang menyalakan sesuatu yang sudah lama mati dalam hati mereka berdua. Mereka sadar, pertemuan ini akan mengubah hidup mereka. Genggaman tangan Ranti pada tangan Mario terasa kuat dan tulus. Itu adalah genggaman dua orang dewasa yang menyadari bahwa mereka baru saja menemukan oase di tengah gurun kesepian yang panjang. Itu bukan lagi sekedar sentuhan. Itu adalah janji yang baru saja diucapkan tanpa kata-kata. Mario membalas genggaman itu. Ia merasakan kehangatan yang menjalar bukan hanya dari tangan Ranti, tapi dari seluruh tubuhnya. Genggaman itu adalah koneksi yang dalam, menghilangkan semua dinding keraguan yang selama ini mereka bangun. Untuk sesaat, tidak ada lagi Mario si perantau dan tidak ada lagi Ranti si janda pemilik warung. Hanya ada dua jiwa yang akhirnya bertemu dan saling menerima kekurangan masing-masing. Ranti memejamkan mata lebih lama. Air mata yang tadi hanya menggenang kini membasahi pipinya perlahan. Ini adalah air mata yang datang dari rasa lega yang luar biasa. Lega karena penantiannya selama ini, penantian akan kehangatan dan pengakuan telah berakhir. Ia menemukan sesuatu yang berharga pada Mario yang berani jujur pada perasaannya di tengah gelapnya warung resu. Mario mencondongkan tubuh sedikit lagi. Ia tidak ingin melepaskan genggaman itu. Ia merasa selama tangan Ranti berada dalam genggamannya, ia aman dari segala kerumitan hidupnya. Saya janji Bu Ranti, saya akan membuat Ibu Ranti tidak merasa sendirian lagi.
bisik Mario, kata-katanya penuh ketulusan. Ranti membuka matanya lebih lama. Tatapannya kini bukan lagi tatapan ragu, melainkan tatapan penuh harapan. Ia tahu ia telah mengambil resiko. Ia telah membuka pintu hatinya yang sudah lama terkunci untuk seorang pria yang baru ia kenal. Tapi pada saat itu, di bawah cahaya lilin yang rapuh, resiko itu terasa sepadan. Mereka terus bertatapan. Genggaman tangan mereka terasa semakin erat. Momen ini terasa terlalu magis untuk menjadi nyata. Suara hujan di luar warung kini hanya menjadi latar, bukan lagi gangguan. Kehangatan yang tercipta di antara mereka adalah puncak dari rasa rindu yang terpendam. Lampu neon di warung menyala kembali. Cahaya putih yang terang benderang itu langsung menghancurkan suasana yang baru saja tercipta. Seketika, keajaiban yang diciptakan oleh gelap dan lilin itu lenyap. Mario dan Ranti spontan melepaskan genggaman tangan mereka. Keduanya langsung duduk tegak, kembali ke posisi yang sopan, terpisah oleh meja. Wajah Ranti yang tadinya memerah karena air mata dan kehangatan, kini terlihat sedikit terkejut dan canggung. Mario merasakan debaran jantungnya tiba-tiba melambat dan digantikan oleh kesadaran yang dingin. Mereka kembali ke kenyataan. Ia adalah Mario, si perantau yang baru menumpang berteduh. Dan Ranti adalah pemilik warung yang sudah 5 tahun menjanda. Aduh, lampunya sudah menyala, kata Ranti, suaranya kembali terdengar seperti pemilik warung pada umumnya, meskipun nadanya sedikit bergetar. Ia buru-buru menyeka sisa air mata tipis di pipinya. Mario hanya bisa mengangguk, lidahnya terasa keluh. Keheningan yang terjadi setelah lampu menyala itu berbeda dengan keheningan yang tadi. Ini adalah keheningan yang penuh kesadaran dan kecanggungan. Mereka berdua tahu sesuatu telah terjadi di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan meskipun lampu sudah kembali menyala. Mereka saling pandang lagi, kali ini bukan dengan intensitas yang sama, melainkan dengan isyarat penuh arti yang mengatakan apa yang baru saja kita lakukan. Setelah lampu menyala, Mario dan Ranti terdiam lama. Kecanggungan itu terasa nyata. Sebuah konsekuensi dari kedekatan emosional yang terlalu intens. Warung itu kini kembali terang, membuat setiap sudut dan detail wajah mereka terlihat jelas. Dan itu terasa sedikit mengganggu setelah keintiman dalam gelap. Mario melihat keluar jendela. Hujan sudah benar-benar mereda. Hanya menyisakan gerimis tipis dan genangan air di jalanan. Sudah waktunya ia pergi. Ia tidak bisa berlama-lama di sana. Apalagi setelah apa yang baru saja terjadi. Hujannya sudah reda, Bu Ranti. Mario membuka suara, memecah keheningan. Nadanya kembali profesional, meski ada getaran yang tak bisa disembunyikan. Ranti melihat keluar juga, lalu mengangguk. Iya, Mas, syukurlah. Ia beranjak dari kursinya. Berjalan ke meja racikan untuk membereskan sisa cangkir. Mario memanfaatkan momen itu untuk kembali mengatur pikirannya. Apa yang terjadi beberapa menit lalu? Apakah itu nyata? Ya, sangat nyata. Jemarinya masih merasakan hangatnya genggaman tangan Ranti. Jadi, kopinya berapa, Bu Ranti? Tanya Mario beranjak dari kursi. Mencoba mengembalikan situasi ke normal. Ranti berbalik. Ia tidak langsung menjawab soal harga. Ia menatap Mario. Meskipun cahaya sudah terang, tatapan matanya masih membawa isyarat yang sama seperti saat lilin menyala. Tidak usah dipikirkan soal harga, Mas. Anggap saja ini kopi perkenalan. Saya senang ada yang menemani saya bicara malam ini. Jawab Ranti, nadanya tulus. Tidak mau merusak momen dengan hitung-hitungan uang. Mario tersenyum, merasa dihargai. Terima kasih banyak, Bu Ranti. Kopinya enak. Obrolannya juga sangat berharga. Ia membalas, menekankan kata berharga. Ia berjalan ke arah motornya. Ranti mengikutinya sampai ke pintu warung. Gerimis kecil masih turun, membuat suasana terasa sejuk. Di depan pintu,
Mario menghentikan langkah. Ia tahu, jika ia pergi sekarang, ia akan membawa sisa-sisa perasaan yang menggantung. Pertemuan ini tidak boleh berakhir tanpa ada kepastian. Mario berbalik menghadap Ranti. Ia tahu ia meminta lebih dari sekedar secangkir kopi. Saya harus pulang sekarang, Bu Ranti. Tapi, saya tidak mau ini menjadi yang terakhir, Bu Ranti. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menjawab, tapi ekspresi wajahnya menunjukkan ia menunggu kelanjutan kalimat Mario. Saya pasti akan kembali ke warung ini, Bu Ranti. Besok atau lusa. Bukan hanya untuk kopi, tapi untuk melanjutkan obrolan kita. Boleh. Wajah Ranti tersenyum tipis. Senyum yang membawa harapan dan penerimaan. Ia tidak perlu ragu lagi. Saya tunggu, Mas Mario. Jawab Ranti, suaranya pelan tapi tegas. Itu adalah janji yang diucapkan. Janji untuk bertemu lagi, untuk melanjutkan koneksi yang baru mereka temukan. Apapun resikonya nanti. Mario mengangguk, merasa sangat lega. Ia menyalakan motornya. Sebelum helmnya menutupi wajahnya, ia menatap Ranti sekali lagi. Ranti membaras tatapan itu dengan senyum yang penuh makna. Mario meninggalkan warung kopi Bu Ranti. Motornya melaju perlahan membelah genangan air di aspal. Ia pergi bukan lagi dengan rasa lelah, tapi dengan perasaan yang berbeda. Hujan telah mereda, tapi di dalam hatinya, sebuah badai emosi baru saja mulai. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Pertemuan yang tak terduga itu, di warung reot yang gelap, adalah awal dari sebuah kisah yang penuh kerinduan, dan mungkin pengkhianatan terhadap kesendirian yang sudah lama ia peluk.